Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan berikan sebuah tema, suara Tuhan atau suara iblis. Di dalam Lukas 4 ayat 6-8 berkata demikian. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun ini, maka di sini kita bisa melihat bagaimana iblis itu selalu memberikan ide-ide, memberikan perkataan-perkataan yang menggiurkan, seperti yang sekarang ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, ini segala kemuliaan, segala kemewahan ini aku berikan kepadamu. Kalau engkau Yesus mau menyembah aku, itu kata iblis. Bukankah ini perkataan yang menarik, menyenangkan dan betul-betul mengandung satu janji yang sangat luar biasa. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus betul-betul adalah firman Allah yang hidup, sehingga Dia bisa menjawab dengan tegas bahwa kita hanya menyembah Tuhan Allah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, saudara dan saya setiap hari pun akan terus menghadapi yang namanya perkataan-perkataan, ide-ide, tipuan-tipuan dari si iblis ini. Bagaimana saudara dan saya bisa mengatasi ini? Saudara dan saya tidak ada cara yang lain untuk mengatasi hal ini, kecuali kalau saudara sungguh-sungguh menggumuli firman Tuhan. Engkau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Engkau membuka hati lebar-lebar untuk firman Tuhan itu memenuhi hati dan jiwamu. Sebab kalau tidak, engkau akan mudah diintimidasi oleh iblis. Engkau akan dengan mudah dijatuhkan oleh iblis, karena tawaran-tawaran iblis itu begitu menggiurkan. Saya punya satu ilustrasi Bapak Ibu. Ketika saya itu mendengarkan khotbah dengan menggunakan headset, tapi kalau saya mendengarkan itu dalam posisi misalkan di luar ruangan, atau di tempat yang agak ramai, maka ketika saya memasang headset itu volumenya saya besarkan, sehingga saya bisa mendengarkan khotbah itu dengan fokus, dengan jelas, dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitar. Meskipun agak rame, tapi saya tetap bisa fokus mendengarkan khotbah-khotbah itu karena volume di headset saya itu saya besarkan. Nah, saya ketika memiliki pengalaman ini, saya merenungkan bahwa kalau kita itu ingin tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini, dengan tipuan-tipuan iblis, dengan tawaran-tawaran iblis, maka saudara dan saya harus membesarkan, dalam tanda kutip, volume pendengaran kita, yaitu dengan firman Tuhan saja. Dengan cara bagaimana? Sekali lagi, setiap pagi renungkan firman Tuhan. Kemudian engkau harus
mengukir firman itu di dalam hati dan pikiranmu. Terus lakukan itu setiap hari. Saya percaya saudara dan saya ketika melakukan itu, maka firman itu akan tertanam kuat dalam hati dan jiwamu. Dan engkau akan dengan mudah, kau bisa tahu ketika iblis menawarkan hal-hal menarik, menawarkan ide-ide yang menarik, engkau akan dengan mudah bisa menolaknya karena engkau punya firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menolak iblis dengan menggunakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini kita semakin bersemangat untuk merenungkan firman. Saya percaya engkau akan jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Demikian Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati